Nah, hari ini pada kesempatan yang baik ini, teman-teman semua, teman-teman APD, teman-teman PWI, dan teman-teman GMNI dimanapun berada, sudah datang di tengah-tengah kita Pak, yang pertama Ketua Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Pak Amrozi, kemudian di tengahnya ada Pak Muharamin, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yang juga politisi senior Kabupaten Mukomuko. Kenapa saya katakan senior? Beliau ini satu-satunya orang di Kabupaten Mukomuko, satu-satunya politisi di Kabupaten Mukomuko yang sejak Kabupaten Mukomuko ini berdiri tahun 2003 berkontestasi di pemilu 2004 sampai dengan hari ini. Tidak ada putus ya. Jadi sangat tepat kalau kita sematkan politisi senior kepada beliau. Itu Insinyur Muharamin. Kemudian ada Ketua PWI yang dalam hal ini diwakili oleh Bung Seno, Sekretaris PWI Kabupaten Mukomuko. Kita langsung saja memulai diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, saya ke PWI dulu. Bagaimana PWI melihat pelaksanaan pemilu 2024 yang sudah berlangsung kemarin dalam kacamata jurnalis? Karena jurnalis ini paling sering nih memelototi proses pemilu. Silakan. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Pertama saya ucapkan selamat hari ulang tahun ya kepada GMNI yang ke-70. Boleh langsung saja soal pemilu. Barangkali kalau apa yang saya sampaikan hari ini tidak bisa juga disebut atas nama PWI. Tapi pandangan sebagai pribadi, walaupun diskusi soal kepemiluan ini sering kami lakukan di internal PWI. Nah, mulai gencarnya masyarakat itu terlibat dalam pemilu itu setelah ada mendekati pemilihan, dan itu berkembang isu mobilisasinya yang dilakukan itu mobilisasi kader dan calon anggota legislatif ataupun calon anggota paslon, itu mobilisasinya untuk melakukan pemilihan itu yang dalam kategori mobilisasinya negatif seperti itu kan. Isu money politik, isu sebagainya banyak berkembang di pemilu 2024 termasuk pemilu sebelumnya. Saya pikir itu perlu ke depan itu perlu kita mendekatkan diri masyarakat, profesi terhadap partai politik dan politik secara umum. Supaya mengapa? Nanti ketika pelaksanaan kita tidak susah lagi dalam baik kader maupun penyelenggara pemilu. Saya pikir itu yang saya dapat poinnya, berarti pendidikan politiknya yang mestinya harus kontinuitas, gitu kan? Saya pikir awalnya semuanya dari situ. Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Koordinator Daerah APD. Silakan Pak Amrozi. Pertanyaan saya hampir sama dalam konteks pendidikan demokrasinya. Kalau kita di internal kelola pemilu, tata kelola pemilu, dalam konteks tata kelola pemilunya, dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang kemarin, bagaimana APD melihat ini? Agak sering menyebut ketua ini sama mantan ketua KPU. Terima kasih. Yang pertama yang saya hormati politisi senior ya tadi kan, yang saya katakan oleh Pak Ketua itu Pak Muharamin, anggota Dewan Provinsi, kemudian dari PWI, Pak Seno. Baiklah, yang pertama tak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GMNI dari tahapan-tahapan dari awal sampai final ke 14 Februari. Dari kemudian Pak Moderator, harapan kita ke depan ini ada yang sangat penting sekali, yaitu sekarang ini kan sudah mulai tahapan yang pertama itu dalam rangka pemilu kada. Ini bagaimana harapan kita ke depan seperti yang dikatakan oleh PWI tadi, ekspektasi kita bagaimana peran masyarakat, mari kita bersama-sama ikut berperan dalam proses pesta demokrasi ini. Salah satunya Gen Z yang ada di sekitar kita ini, bagaimana untuk sahabat-sahabat semua, mari dalam proses pesta demokrasi. Mungkin yang kemarin untuk pesta demokrasi mungkin ada riak-riak, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Jadi yang kedepannya lagi ini mungkin tidak ada sama sekali yang diharapkan
kejadian-kejadian khusus lah gitu. Terima kasih. Saya dapat poinnya berarti perlu partisipasi masyarakat. Kalau kita cerita pemilu 2024 ini memang ada sedikit perbedaan warna dan nuansa. Nuansanya sangat signifikan dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019 sampai 2024. Memang ada nuansa yang sangat berbeda. Jadi sebenarnya ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kemudian juga kepada seluruh wakil-wakil rakyat yang duduk hari ini, yang terpilih hari ini, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat. Jadi saya tidak merasa bangga melihat mereka duduk. Jujur saya katakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena persentase pemilu hari ini untuk yang namanya mewakili dengan cara melakukan perbuatan yang baik kepada masyarakat pada saat kita misalnya menjabat dalam arti ikatan emosional yang kita jalin selama kita berbuat baik, pra pemilu itu persentasenya itu hanya tinggal 20%. Jadi apa yang dominan di situ? Jadi apa yang sudah kita perbuat selama ini, berbuat baik kepada masyarakat, kemudian kita sudah menyumbangkan berapa banyak. Saya melihat ada satu hal yang sangat luar biasa. Artinya materi sangat menentukan. Jadi materi itu boleh dikatakan sudah mencapai angka di atas 45% sampai 50% menentukan kemenangan seseorang. Makanya saya bilang saya tidak begitu bangga melihat teman-teman yang duduk itu. Karena apa? Karena persentase mereka itu tidak dengan menjual figur, kemudian juga latar belakang gitu loh, latar belakang yang duduk itu. Ini kan sangat sebenarnya kalau kita berpikir ingin melahirkan wakil rakyat yang terbaik, ini jauh dari harapan. Ini saya bukan tidak menghargai mereka, sangat menghargai, tapi agak kurang. Karena apa? Dominasi materi ini lebih besar dibanding figur, latar belakang, SDM, sumber daya manusianya itu lebih berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tahun 2004, 2014. Saya merasa diri saya sendiri, saya nggak jauh. Saya 2004 saya hanya menjualkan figur, kemudian saya habis bersilaturahmi, saya menjual program. Ini loh, nanti saya begini. Kemudian saya 2014 hal yang sama saya lakukan dengan cara menjual program, kemudian saya menjual apa yang sudah saya perbuat kepada masyarakat. Begitu juga 2019. Ya, saya menjual apa yang sudah saya perbuat, kemudian ke depan nanti ini loh akan saya perjuangkan. Alhamdulillah ternyata terbukti yang saya perjuangkan. Alhamdulillah masyarakat merasakan itu. Apakah hal ini bisa terlaksana seperti saya nanti? Lawalam bil sawam. Kenapa? Dominasi untuk mereka duduk menjadi wakil rakyat itu dominasi materi lebih besar. Jadi makanya saya bilang kita ingin mencerdaskan masyarakat ini berat. Ini punya waktu. Kita harus punya waktu untuk mencerdaskan masyarakat. Kenapa? Sampai kapanpun kalau terus bergulir dari tahun ke tahun cara berpikir kita, ya kan, baik itu kandidat maupun masyarakat kita masih sama seperti ini, sulit kita akan melahirkan tokoh-tokoh atau sumber daya manusia yang terbaik di daerah kita. Sulit, sangat sulit. Kenapa? Berawal dari masyarakat sendiri. Jadi memang mungkin Pak Anu tanya. Sejalan dengan kalau kita menyaksikan berita di nasional hari ini, sampai pada kesimpulan pemilu 2024 ini pemilu paling brutal. Ini kalau kita saksikan di media-media nasional hari ini. Nah, ada kaitannya dengan apa yang disampaikan dengan Pak Muhammad tadi. Ternyata materi finansial lebih dari 40% mendominasi. Nah, saya mengalami itu. Ini kan termasuk aliansi caleg kalah kemarin ini. Nah, berikutnya, apakah kemudian fenomena ini
sehingga pada akhirnya di pemilu 2024 memutuskan istirahat dari kancah politik. Jadi saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur artinya gini, dengan nuansa, dengan situasi, dengan kondisi, dengan aromanya politik 2024 kemarin, saya bertanya dalam pikiran saya, apakah jualan saya, apakah SDM saya, apakah figur saya ya bisa laku ikut kompetisi legislatif 2024 kemarin. Saya berpikir kalau begini caranya, saya akan lebih ekstra dalam hal materi dibanding saya menjual figur saya. Kenapa? Figur sulit dijual lagi, ya kan? Ikatan emosional mungkin sudah terjual dengan materi. Jadi ini luar biasa, dan itu mudah-mudahan jangan terulang untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Saya berharap anggota DPR, wakil yang duduk besok, jangan pernah berpikir, berbuatlah kepada masyarakat. Walaupun saya tahu teman-teman, sahabat kita semua sudah mengeluarkan materi yang begitu besar. Jadi jangan sampai berorientasi materi untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Anggap itu zakat kita lah kepada masyarakat. Artinya nanti kita bisa berbuat, insya Allah amal kita akan lebih lagi di mata yang Maha Kuasa. Itu harapan saya. Apakah teman-teman jurnalis juga melihat fenomena-fenomena ini? Apa yang disampaikan oleh Pak Marami tadi? Ya, makanya saya sebut pertama tadi, masyarakat itu dilibatkan menjelang hari H. Artinya mobilisasinya itu tentu mobilisasinya ya berupa embel-embel uang seperti itu. Dan cerita-cerita ini sudah tidak takut lagi mereka menceritakan ini ke publik. Saya habis sekian, saya habis sekian, saya bayar sekian, saya bayar sekian, tidak. Tapi ini tidak ditangkap oleh penyelenggara, khususnya pengawas. Saya anehnya di situ. Jadi kalau kita ngomong soal money politik ini seperti ngomong hantu, kita ngomong hal yang gaib. Ada, tapi tidak nampak. Kalau ada, mana buktinya, kan seperti itu. Tapi mereka itu tidak takut lagi. Nah, ini yang harus diperbaiki. Permasalahannya adalah di pendidikan politik. Saya pikir bisa menjadi budaya seperti itu. Nah, Pak Rozi melihat sebagai mantan Bawaslu ini gimana? Ada semacam kesan pembiaran. Nah, saya sedikit cerita PSU TP9 Penari. Rumor yang berkembang pada saat PSU di TP9 Penari, harga suara itu mencapai 1,5 juta. Nah, ini rumor di masyarakat. Bagaimana? Apakah kemudian Bawaslu dalam hal ini pengawasan membiarkan ini? Pak Irsyad, jadi saya kontrak sebagai akademisi akademi di sini ya, alumni ya. Jadi kalau untuk kejadian yang kemarin yang ada di Penari itu dari tahapan yang proses yang sedang berjalan itu kan seperti yang dikatakan apakah itu politik atau sebagainya, jelas itu kan jelas ada ya salah satu yang saya lihat di sini dari hasil tersebut di proses-proses yang sedang berjalan ini pantauan saya sebagai akademi pemilu atau penggiat pemerhati pemilu di Kabupaten Mukomuko secara hierarki, itu saya sebagai kordanya di Kabupaten Mukomuko itu tidak ada dari laporan-laporan, jadi tidak ada riak-riak. Memang ada dinamika yang terjadi, mungkin sudah diselesaikan oleh sebagai penyelenggara. Persoalannya ditemukan tapi tidak dibuktikan. Iya, itu salah satu. Itulah betul apa yang katakan Adinda Seno tadi. Iya. Jadi harapan kita ke depan, jadi hajat yang besar sekarang besok ini kan itu kan pemilu kada. Jadi pemilu kada inilah peran kita bersama. Ini kalau perlu kita agak sering berdiskusi kayak gini, bagaimana peran masyarakat, keterlibatan masyarakat ini. Jadi bagaimana proses pesta demokrasi yang kita hadapi ini memang ikut berperan, apakah itu mengawasi. Sehingga proses yang kita harapkan itu apa yang katakan oleh Seno tadi, indikasi-indikasi itu semua tidak akan terjadi. Baik. Pak Rozi, saudara APD, selanjutnya Ketua PWI. Baik, saya masih fokus soal pendidikan politik. Pertama, saya titip kepada politisi, khususnya Bang Muharamin, senior saya juga. Jadikan partai politik itu lembaga yang mulia, dekati masyarakat, berikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Kemudian kepada pemegang kebijakan itu,
jangan jauhkan lagi masyarakat dengan partai politik dan politik secara umum. Kita ini sudah terlalu menjaga jarak masyarakat kita ini dengan partai politik. Masyarakat juga jangan ragu, silakan dekati partai politik. Karena pendidikan politik itu rohnya ada di partai politik. Saya pikir demikian. Pada seluruhnya saya ucapkan selamat berbuka puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Seno. Terakhir kita simpulkan paling tidak ada 3 hal yang penting bagi kita semua, masyarakat Kabupaten Mangkunegaran khususnya. Yang pertama bahwa partisipasi masyarakat penting, partai politik penting merangkul masyarakat dan masyarakat penting untuk tahu partai politik. Lalu kemudian yang kedua bahwa materi yang dikeluarkan, seberapapun materi yang dikeluarkan oleh politisi-politisi untuk perebutan kekuasaan, jangan sampai mengurangi makna perjuangan. Ya begitu Pak Marani. Tetap semangat, walaupun udah habis 1 miliar, 2 miliar, begitu dilantik nanti tetap juga harus pikir masyarakat. Begitu. Jangan kemudian memikirkan bagaimana membalikkan 1 miliar, 2 miliar ini kan. Karena nelayan menunggu, petani menunggu. Kemudian yang ketiga, dalam konteks penyelenggaraan, kita berharap KPU dan Bawaslu nantinya mungkin kita rekomendasikan acara kita hari ini kepada teman-teman KPU dan Bawaslu untuk kemudian lebih fokus pada sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat. Saya kira itu teman-teman semua, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan secara langsung di Facebook dan YouTube Akademi Pemilu dan Demokrasi. Terima kasih Pak Muharrami, terima kasih Pak Rozi, terima kasih Bung Seno sudah menyempatkan waktunya. Kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Terima kasih dan sekali lagi selamat untuk GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ulang tahun yang ke-70 tuh, ke-70. Mudah-mudahan alumni GMNI dan kader-kader GMNI itu dapat mengisi setiap apa yang menjadi isu-isu di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Mugu-Mugu. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!